Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Riva Nesta. Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian, khususnya siswa-siswi kelas 4? Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat. Karena dengan kondisi yang sehat pastinya kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang kita inginkan. Dan dengan kondisi yang sehat pula pastinya kita bisa belajar bersama untuk membahas soal-soal dari buku penilaian Bu Pena untuk SD atau MI kelas 4 ya. Kita masih di jilid 4D, tema 8 daerah tempat tinggalku. Dan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal di subtema 2 ya, tema 8 subtema 1 kemarin sudah kita bahas semuanya. Jadi mungkin yang masih ketinggalan bisa dilihat di playlist ya, Bu Pena kelas 4. Oke, kali ini kita masuk ke tema 8 subtema 2, dimulai dari ayo berlatih pendamping pembelajaran 1 ya. Oke, ini ada di halaman 35 ya, halaman 35 ini belum ada ayo berlatihnya. Jadi ini subtema 2 itu keunikan daerah tempat tinggalku. Nah, ini ya. Ayo berlatihnya ada di halaman 36. Menunjukkan aktivitas gaya berupa dorongan atau tarikan ya. Perhatikan kedua gambar berikut ya, ini dua-duanya ini sedang membajak sawah. Yang satu menggunakan traktor, yang satu menggunakan sapi ya, sapi atau kerbau sapi ya ini kayaknya ya. Oke. Kemudian pertanyaannya ya, gambar apakah yang terdapat pada kegiatan A dan B ya, gambar apa yang terdapat pada kegiatan A dan B. Oke, kita lihat di sini ya. Nah, ini dia sudah saya tuliskan ya. Jadi kegiatan A itu adalah maaf, gaya bukan gambar tadi ya. Kegiatan A itu adalah gaya dorong dengan menggunakan mesin yaitu traktor tadi ya. Kemudian kegiatan B itu gaya dorong dengan menggunakan tenaga hewan yaitu sapi ya tadi ya. Jadi kedua-duanya sama gaya dorong, tetapi yang satu menggunakan mesin, sedangkan yang satu menggunakan tenaga hewan. Pertanyaan yang kedua, ini langsung saya baca aja ya. Tuliskan pengaruh gaya terhadap alat pembajak sawah pada kegiatan tersebut ya. Pengaruh gaya terhadap alat pembajak sawah pada kegiatan tersebut lah ini ya. Jadi pengaruh gayanya itu gaya membuat benda diam menjadi bergerak yang pertama. Kemudian yang kedua, gaya dapat mengubah arah benda atau arah gerak benda. Nah, misalnya benda diam menjadi bergerak ya, mula-mula mesin tadi ya diam dinyalakan kemudian digerakkan, maka dari diam menjadi bergerak. Kemudian mengubah arah benda atau arah gerak benda. Jadi misalnya kalau sudah sampai diputar atau mungkin ada belokan diputar, itu jadi dapat mengubah arah benda ya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apa yang terjadi apabila mesin traktor direm tiba-tiba saat sedang berjalan? Kemudian apa pengaruh terhadap pengaruh gaya terhadap peristiwa tersebutnya? Kira-kira apa yang terjadi kalau mesin traktor tiba-tiba traktor direm tiba-tiba saat sedang berjalan? Direm tiba-tiba, maka gaya membuat benda nomor 3 ya. Mesin traktor akan melambat hingga berhenti. Jadi kalau direm tiba-tiba, maka mesin traktor tersebut akan melambat hingga berhenti. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa pengaruh gaya terhadap peristiwa tersebut? Pengaruh gayanya apa? Kira-kira lah. Pengaruhnya adalah gaya pada peristiwa tersebut. Gaya dapat menghentikan gerak benda. Jadi yang mula-mula tadi berjalan direm tiba-tiba, dia berhenti. Berarti pengaruhnya adalah dari benda bergerak menjadi diam atau menghentikan gerak benda. Itu adik-adik nomor 3. Oke, mungkin kalau mau dilihat lagi soalnya, nah ini ya. Jadi ada 3 soal. Itu untuk pendamping pembelajaran 1. Selanjutnya pendamping pembelajaran 2 ya. Pendamping pembelajaran 1 ayo berlatihnya hanya ada 1 ya. Sekarang pendamping pembelajaran 2 ini mengetahui beragam tari daerah di Indonesia. Lengkapilah tabel berikut. Ini langsung saya isi di sini ya, Dedek. Jadi tadi yang ada hanya nama tariannya. Kita diminta untuk mengisi asal daerah, kemudian
gerakan tarinya itu termasuk gerakan tari cepat atau lambat. Oke, yang pertama ini ada tari kecak. Tari kecak itu dari Bali ya. Gerakan tarinya cepat. Yang kedua ada tari selamat datang. Tari selamat datang itu dari Papua, gerakan tarinya juga cepat. Yang ketiga ada tari perang. Tari perang itu dari Maluku Utara, gerakan tarinya cepat. Yang keempat ada tari kipas, itu dari Sulawesi Selatan, gerakan tarinya lambat. Kemudian yang kelima ada tari topeng. Tari topeng itu dari DKI Jakarta, gerakan tarinya adalah lambat. Yang keenam ada tari piring ya, dari Sumatera Barat, gerakan tarinya lambat. Yang ketujuh ada tari seudati, itu dari Aceh ya, gerakan tarinya cepat. Yang kedelapan ada tari maengket dari Sulawesi Utara, gerakan tarinya adalah lambat. Yang kedelapan ada tari cakalele dari Maluku ya, itu gerakan tarinya cepat. Ini yang ke-9 ya. Kemudian yang ke-10 ada tari serampang 12 dari Sumatera Utara, gerakan tarinya cepat. Oke, ini Ayo Berlatih di halaman 38 ya. Selanjutnya kita ke muatan pelajaran berikutnya ya. Ini ada bahasa Indonesia. Bacalah cerita rakyat berikutnya. Ini kemudian kita disuruh menjawab soalnya ya. Oke, kita baca sebentar ya adik-adik ya. Ya. Asal usul nama Minangkabau. Di suatu negeri di Pulau Sumatera, ada sebuah kerajaan yang cukup besar yang dipimpin oleh seorang raja yang bijaksana. Suatu ketika kerajaan tersebut didatangi oleh seorang peternak kerbau yang ditinggal di perbatasan Pulau Sumatera. Sang peternak pun bergegas untuk bertemu raja dan menyampaikan suatu hal penting kepadanya. Paduka, hamba adalah rakyatmu yang tinggal di perbatasan pulau ini. Hamba jauh-jauh datang ke sini ingin menyampaikan suatu berita penting kepada Paduka Raja, ucap peternak kerbau. Raja pun mengizinkan rakyatnya untuk menceritakan kejadian yang dialaminya dan berusaha mendengarkan dengan seksama. Paduka, suatu pagi di perbatasan, hamba melihat ada sekelompok pasukan dari negeri seberang yang sedang bersiap untuk menyerang negeri kita. Jumlah mereka sangat banyak, Paduka, peternak kerbau menjelaskan. Mendengar cerita dari rakyatnya, raja menjadi gelisah. Raja sangat tidak menyukai peperangan. Ia pun mencari cara untuk melindungi rakyat dan kerajaannya melalui jalan lain selain perang. Beberapa hari kemudian, perkataan peternak kerbau itu pun terbukti. Sekelompok pasukan dari negeri seberang pun datang ke kerajaan dan mengatakan ingin menguasai kerajaan yang makmur dan subur itu. Raja pun berusaha untuk tetap tenang menghadapi pasukan tersebut agar tidak terjadi peperangan. Hai kalian pasukan asing, jika kalian menginginkan kerajaanku, kalian harus mematuhi syarat-syarat dariku. Jika syarat itu terpenuhi, aku akan menyerahkan kerajaanku dengan sukarela, ucap Paduka. Setelah mendengar syarat dari raja, mereka pun tersenyum dan menyanggupinya. Menurut pasukan asing, syarat dari sang raja sangat mudah, yaitu hanya mengadu kekuatan kerbau mereka. Mereka yakin bahwa saat adu kerbau nanti, pasukan mereka akan menang dan kerajaan pun menjadi milik mereka. Setelah melakukan beberapa persiapan, hari yang ditunggu pun tiba. Raja dan pasukan pun mulai memperlihatkan kerbau pilihan mereka untuk diadu. Pasukan asing membawa seekor kerbau betina yang sangat besar dan memiliki tanduk yang tajam. Sementara itu dari pihak raja hanya membawa seekor anak kerbau yang tampak lesu. Melihat kerbau milik sang raja, pasukan asing tersebut tertawa terbahak-bahak. Mereka yakin bahwa kerbau besar mereka pasti akan menang. Namun saat adu kerbau dimulai, anak kerbau milik raja langsung menuju kerbau betina milik pasukan asing. Kerbau kecil tersebut tidak menyerang kerbau besar, melainkan hanya menyusu pada kerbau betina tersebut. Ternyata sang raja sudah merencanakan hal itu. Ia memilih anak kerbau yang kehausan untuk melawan kerbau betina yang besar milik pihak asing. Pihak asing pun sangat terkejut saat melihat kerbau
miliknya hanya diam saat anak kerbau itu menyusu padanya. Setelah rasa hausnya hilang, anak kerbau itu meninggalkan kerbau betina yang lemas setelah menyusuinya. Akhirnya anak kerbau pun dinyatakan sebagai pemenang dalam perlombaan adu kekuatan kerbau. Pasukan asing pun menerima kekalahan mereka dan memutuskan untuk meninggalkan kerajaan tersebut. Sejak kemenangan itu, raja memutuskan untuk menamai negeri tempat kerajaan mereka berada dengan nama Minangkabau. Kata tersebut diambil dari kata Minang yang berarti menang dan Kabau yang berarti kerbau. Dalam bahasa setempat, jika digabungkan, kata Minangkabau berarti Kabau yang menang. Ya, itu ya adik-adik. Kemudian kita ke ayo berlatih ya. Nomor 1, siapa tokoh yang berperan sebagai tokoh protagonis? Ya, protagonis. Ya, jawabannya adalah raja dan peternak kerbau. Ya. Kemudian yang nomor 2, siapa tokoh yang berperan sebagai tokoh antagonis? Nah, tokoh antagonisnya adalah pasukan asing ya. Dan yang nomor 3, bagaimana sifat dari tokoh protagonis? Ya, tokoh protagonisnya tadi ada raja dan juga peternak kerbau. Raja sifatnya itu bijaksana dan juga tenang, sedangkan peternak kerbau sifatnya adalah patuh ya. Jadi adik-adik, kita lanjutkan ke halaman berikutnya, masih di pendamping pembelajaran 2 ya. Ya, pendamping pembelajaran 2 masih ada 1, ayo berlatih ya. Di halaman 41 ya, menjelaskan pengaruh gaya pegas terhadap gerak benda. Perhatikan perbedaan pemanfaatan gaya pegas berikut ya. Ini ada yang lagi menarik busur. Ya, yang kedua, yang B, ini ada seorang anak yang sedang bermain trampolin. Ya. Setelah itu kerjakan soal-soal berikut. Nomor 1, apakah terdapat perbedaan pemanfaatan gaya pegas pada gambar A dan B? Nah, apakah ada perbedaan pemanfaatannya? Oke, jawabannya ya. Sebentar. Ya, untuk yang nomor 1 ya, jawabannya adalah iya. Gambar A itu untuk menarik anak panah, sedangkan gambar B itu untuk mendorong anak agar terpantul kembali ke udara. Lanjut ke pertanyaan kedua, perhatikan gambar A. Bagaimana kondisi kecepatan anak panah tersebut saat sebelum dan setelah meninggalkan busur? Nah, jawabannya adalah anak panah yang semula diam kemudian bergerak setelah mendapat gaya pegas dari tali busur. Kemudian untuk yang B, apa pengaruh gaya pegas terhadap anak panah tersebut? Nah, pengaruh gaya pegasnya adalah gaya dapat membuat benda diam menjadi bergerak. Lanjut ke soal nomor 3, perhatikan gambar B ya. Sekarang gambar B, anak sedang main trampolin ya. Yang A, benda apa yang menunjukkan pemanfaatan gaya pegas pada gambar? Lah, bendanya namanya apa? Jawabannya adalah trampolin ya. Kemudian yang B, mengapa benda tersebut disebut benda pegas? Ya, karena bersifat lentur atau dapat direnggangkan hingga kembali ke ukuran semula, maka disebut benda pegas. Kemudian yang C, apa pengaruh gaya pegas terhadap anak tersebut? Nah, gaya dapat mengubah arah gerak benda ya. Jadi yang mula-mula ke bawah, dia akan naik ke atas ya, terpantul-pantul. Itu pengaruh gaya pegas terhadap anak tersebut. Oke adik-adik, mungkin untuk pendamping pembelajaran 1 dan 2 ya, di tema 8 subtema 2 sudah kita bahas ya. Jadi untuk pendamping pembelajaran berikutnya 3, 4, 5 dan juga 6 akan kita bahas di video berikutnya. Jadi tetap ya, nantikan terus di channel Riva Nesta. Sekali lagi terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Silahkan pertanyaan ataupun saran bisa dituliskan di kolom komentar untuk kita diskusikan bersama-sama. Jangan lupa untuk selalu berdoa agar diberikan kemudahan dan kelancaran di setiap kegiatan yang kita lakukan. Dan yang masih ketinggalan pembahasan video sebelumnya bisa dilihat di playlist Bu Pena kelas 4. Mungkin cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.